Datang semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Udah sarapan dari rumah? Sudah Ibu. Boruku, Dina, udah sarapan? Sudah Ibu. Sarapan dulu dari rumah sebelum berangkat ke sekolah. Ya. Supaya sehat, badannya sehat, fit, jadi belajarnya pun bagus, lancar, ya kan? Ya, ya. Sekarang yang sebelum kita mulai pelajaran kita, yang ketua kelas, siapa ketua kelas? Pimpin dulu nak untuk membacakan doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Sama-sama kita ikuti ya, berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Ya. Untuk memulai, sebelum kita belajar membaca surah-surah pendek, siapa anak yang berani membacakan surah-surah pendek ke depan? Oke, Marta, silakan nak. Oke, terima kasih pada Marta. Sekarang guruku Cynthia, Odina membacakan Dini, membacakan surah-surah pendek. Silakan nak. Iya, bagus. Dan untuk penutup, kita berdoa sebelum kita tutup pelajaran kita ya nak. Siapa untuk pemimpin doanya membaca surah Al-Fatihah? Aldo, ketua kelas. Ya, sama-sama kita ya membacakan doa. Sebelum kita belajar doa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Nengurang. Sesudah kita membacakan doa, mudah-mudahan semua pembelajaran yang kita pelajari sekarang dimudahkan untuk kita mendapatkannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang buka bukunya dulu nak. Pelajaran kita sekarang pendidikan agama Islam. Buka di bab 1. Tema kita sekarang mempelajari indahnya saling menghargai dan saling menghormati. Tengok pada buku masing-masing. Pada buku masing-masing ada di situ gambar. Kelihatan nak? Di gambar ataupun yang ibu perhatikan, ibu buat di papan tulis mengenai gambar tentang keberagaman manusia. Kalau beragam itu berarti itu istilahnya macam-macam ya, macam-macam manusia. Tengok dulu gambar yang paling atas. Gambar ini merupakan contoh daripada agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Itu merupakan contoh-contoh keberagaman dalam agama. Iya kan? Berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Pertama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, sama Hindu. Itu merupakan macam-macam dari agama. Tapi itu kita diharuskan untuk saling menghormati, saling toleran satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya terciptanya kerukunan beragama yang harmonis. Itu merupakan tadi contoh keberagaman agama. Kemudian keberagaman pada manusia. Tengok dulu yang pada gambar nomor 2. Ada seorang bapak-bapak, ada seorang ibu, ada seorang anak. Yang tua itu artinya yang tua menghargai, menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Bagus. Ulangi. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Iya, supaya saling kerukunan itu terjalin. Ya nak ya? Seperti kalian, ibu menyayangi kalian. Anak-anak ibu, anak-anak ibu, kalian juga menghormati ibu. Itu yang saling menghormati. Ini dia pada gambar ini. Terus, ini gambar apa nak? Gambar sewaktu rapat, sosialisasi rapat. Itu kan di waktu rapat bermacam-macam pendapat, bermacam-macam ide, pendapat, ya kan? Tapi itu semua tujuannya sama. Tujuan mereka rapat itu sama, supaya mendapat hasil yang lebih baik. Jadi, jika ada pendapat orang yang berbeda dengan kita harus menerimanya ya nak. Kalaupun di dalam rapat itu tidak diterima pendapat kita, ya kita harus sabar, ya kan? Sabar. Menerima tidak diterimanya pendapat kita harus menerimanya kembali. Karena hasil rapat itu adalah hasil yang memilih yang terbanyak, ya kan? Pendapat yang lebih banyak, itulah dia hasilnya. Paham nak?
Paham. Kemudian dalam keberagaman, tentang keberagaman manusia, ada di dalam ayat Al-Quran. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat, ya, itu mengenai tentang keberagaman manusia. Sudah kita pelajari kan? Sudah. Itu ayatnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, kata Allah, telah aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya saling mengenal, ya, saling mengenal di antara satu dengan yang lain. Kemudian dari yang diciptakan tadi, yang mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu menjalankan apa yang diperintahkannya, ya, dan menjauhi semua larangannya. Larangannya itu berbohong, berkata kasar. Kalau perintahnya itu berbuat baik, menghormati sesama. Itu merupakan perintah-perintah Allah. Menjalankan sholat, itu merupakan perintah-perintah Allah, ya. Dan kemudian dari cakupan itu, supaya kita bisa saling menghormati dan menyayangi. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Boleh ditanya. Sini, Nak. Oke. Tanya Ustaz. Keberagaman di Indonesia contohnya seperti apa? Keberagaman di Indonesia, Bu, contohnya seperti apa? Contohnya itu tadi. Contohnya dalam bidang keagamaan, ya, dalam bidang suku bangsa, dalam bidang adat istiadat, dalam bidang ciri khas makanan, kemudian dalam bidang bahasa, ya. Itu merupakan contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Sedangkan di tempat tinggal kita saja sudah banyak macam-macam contoh keberagaman, ya kan? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Mandailing, ya kan? Itu merupakan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang bertanya, Nak. Oke. Toleransi beragam itu apa, Bu? Toleransi beragama itu yaitu sikap menghargai, sikap toleran, terutama sesama antar umat beragama. Itu yang paling penting. Ya. Ayo, semuanya splitting dulu biar semangat. Siap untuk tepuk? Siap untuk tepuk? Ayo tepuk dulu kita. Ya. Tepuk dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Se aha aha ma aha aha nga
bersama. Kemudian ini kita buat dulu diskusi kelompok dan nanti akan mempresentasikan ke depan kelas, maju untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Ya. Jadi ya, dan sekarang kita akan mendiskusikan, mempraktekkan dan mempertunjukkan pohon dari keberagaman yang ada di sekolah dan di masyarakat. Kemarin itu Ibu tugaskan dua kelompok untuk menunjukkan masing-masing hasil kelompoknya di depan kelas dan membacakan apa dari isi-isi yang didapatkannya, contoh keberagaman di sekolah dan contoh keberagaman di masyarakat. Bertanya, yang dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, sudah siap Ibu? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, sudah siap. Bisa kita tunjukkan di depan kelas? Bisa, Ibu. Ya, kita tunjuk, Ibu panggil ya, untuk menunjukkan pohon keberagamannya masing-masing. Dari kelompok 1 dulu. Ibu contohkan yang membuat contoh keberagaman di sekolah. Kelompok mana yang membuat keberagaman di sekolah? Maju nak. Contoh keberagaman di sekolah. 1. Keberagaman agama. 2. Jenis kelamin. 3. Keberagaman suku dan budaya. 4. Keberagaman kemampuan. 5. Sifat kepribadian. 6. Keberagaman ekonomi. Iya, bagus, tepuk tangan. Mari dulu pohon contoh keberagaman di sekolah. Lihat pada hasil mereka yang mereka buat kelompok 1, nampak? Ini merupakan contoh dari keberagaman di sekolah. Mulai dari nomor 1, keberagaman agama. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, keberagaman suku dan budaya. Yang keempat, keberagaman kemampuan. Yang kelima, keberagaman kepribadian. Untuk yang keenam, keberagaman ekonomi. Paham kan nak? Dari hasil paham kan? Paham. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 1. Bagus. Ibu konten 9. Sekarang kelompok 2 akan menunjukkan hasil mereka dan membacakannya ke depan. Ayo, kelompok 2. Pertanyaannya untuk kelompok semua, coba kalian diskusikan apa menurut kalian keberagaman itu. Ya, kalian jabarkan dulu jawabannya. Apa itu keberagaman? Ya, Ibu tunggu jawabannya. Nanti setelah siap baru kita hadirkan ke depan. Ayo nak, diskusikan. Kelompok 1, diskusikan. Ya, siap? Sudah. Jawabannya sudah siap? Sudah.
mengajukan jawaban mereka ke depan. Kelompok 3, kami persilahkan. Menurut dari kelompok 3, keberagaman adalah suatu kondisi yang harus diterima dan dinormalisasikan dalam masyarakat. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Bagus untuk jawabannya. Sekarang kelompok 2 untuk membacakan jawabannya. Menurut kami dari kelompok 2 adalah dapat mencakup perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, usia, kemampuan, dan lain-lain. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 yang kita nantikan. Semangat tepuk tangan nanti ya. Ayo, kelompok 1 maju. Menurut kami dari kelompok 1, kondisi yang terdapat berbagai perbedaan di antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Dan materi kita berarti sudah siap ya? Sudah paham ya, nak? Berarti mengenai keberagaman, yaitu kita harus saling menghormati, menyayangi. Kita diciptakan Allah berbeda-beda, tapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Harus saling sayang, menghormati di antara satu sama yang lain. Ya? Ya. Udah materi kita sampai sini. Untuk minggu depan, PR maju ke depan. Untuk secara berkelompok-kelompok, ibu buat tugasnya mendemonstrasikan, mencontohkan sikap yang baik berkelompok ya, mencari sikap yang baik, dicontohkan ke depan kelas. Bisa Bu? Bisa, Ibu. Udah ya. Sekian dari Ibu. Bila ada kata-kata dari Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Jadi untuk perhatian anak-anak Ibu sekalian, Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi